Kalam hati, insya Allah sampai ke hati. Tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Rashid ada beberapa poinnya. Ternyata yang saya tangkap tadi satu adalah ternyata ujian itu bisa dijadikan sebagai nasihat untuk hati. Nasihat. Nah, kita ada pertanyaan dari teman hati lewat Twitter. Saya bacakan dulu ini, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rashid. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi seseorang yang berdoa ingin mati karena ujian hidupnya begitu berat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib Kayasir. Hadis riwayat Imam Muslim menyampaikan, la yatamanna ahdukumul maut. Jangan engkau berharap kematian. Waliyad ubihi, dan yang engkau berdoa untuk meminta mati. Itu dilarang sebelum datang waktunya. Apalagi dengan niat karena ujian yang berat. Bagaimana untuk mati? Bahwa hidup adalah anugerah. Bagaimana untuk minta mati? Hidup itu sebuah kekayaan. Kenapa engkau minta kaya? Hidup itu sebuah anugerah. Kenapa engkau minta mati? Maka dilarang untuk minta atau berharap, bahkan berdoa untuk minta mati. Ada satu hadis di sisi lain, Rasulullah meminta, boleh engkau meminta mati, tetapi tidak tentukan, ya Allah, matikan aku husnul khotimah. Itu boleh. Itu boleh. Tapi jangan tentukan waktunya. Allah yang menentukan. Maksudnya, mintakan kepada Allah keadaan ketika aku meninggal. Mintalah, ya Allah, mampukan kami, doakan kami, dan hadirkan kami untuk dalam meninggal husnul khotimah. Satu. Yang kedua, boleh meninggal di kota Madinah. Nabi sedikit menganjurkan, kepada kita menganjurkan, boleh ya Allah, izinkan kami, anugerahkan untuk meninggal di kota Madinah. Boleh meminta itu. Seperti mendiang guru kami, Rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Said Tontowi, Rektor Azhar Kairo Mesir, belum meminta, ya Allah, kami ingin sekali meninggal di samping Rasulullah SAW. Permintaan yang indah sekali. Allah menjawab doanya, beliau diundang ke istana bersama kepresidenan. Ketika hendak pulang ke Mesir, naik tangga pesawat, meninggal. Masih di kota Madinah. Maka dimakamkan di samping, di Baqi, dekat Rasulullah SAW. Nah, itu boleh meminta untuk mati husnul khotimah atau meninggal di kota Madinatul Munawwarah. Tapi kalau meminta karena beban ujian, sabar atuh. Karena hidup ini adalah ujian. Kayasir, teman hati yang dirahmati Allah, ad-dunya darul imtihan. Bumi ini tempatnya ujian. Hanya orang-orang yang diuji yang akan masuk, yang diwisuda itu. Orang yang tidak diuji tidak akan diwisuda. Orang yang diuji hanya orang yang di sekolah. Orang yang diuji hanya di kampus. Tidak mungkin guru matematika membawa ujian ke pasar. Guru matematika akan membawa ujian ke sekolah. Dan itu buat sekolah. Tetapi Allah punya aturan. Kalau guru matematika menguji kelas 3 SMP, dikasih kepada ujian kelas 6 SD. Yang Allah tegur adalah gurunya. Kalau menguji kelas 6 SD, jangan pakai kelas 3 SMP. Maka Allah akan menguji kita sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu akan menguji sesuai kemampuan kita. Tidak akan melebihi kemampuannya. Guru itu akan menguji kemampuan muridnya. Tidak di atas kemampuannya. Dan yang diuji adalah yang di kelas, tidak yang di luar kelas. Yang dimaksud ini yang akan diuji adalah orang yang sudah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang diuji adalah yang sudah syahadat, yang sudah masuk agama Islam. Yang di luar Islam bukan ujian, tapi azab. Beda, azab dan ujian. Ada ujian, ada fitnah, ada musibat, ada azab. Kalau musibat ini kena kepada orang yang beriman, itu ujian. Kalau musibat ini kena kepada yang tidak beriman, itu azab atau musibat. Maka ketika ada ujian, sabar itu. Dia akan naik kelas, tidak mungkin diuji, dia akan diwisuda nantinya. Ya, punten sekali. Ujian itu ada 4 jenis. Kadang ujian itu berupa ketaatan, dia jadi ahli hafal Quran, ahli tahajud. Ujian ketaatan itu. Itu ujian juga ternyata. Ujian. Ya? Coba kalau ujian taat tapi tidak ikhlas, ujian bagi dirinya. Kok ibadah tidak ikhlas? Supaya ujian taat lulus harus ikhlas, maka dia lulus. Yang kedua, kadang ujian itu berupa musibat. Meninggal suami, meninggal istri, meninggal anak, itu musibat. Maka berkatalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong milik Allah kita ini. Maka ketika diuji musibat, sabar kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, kadang ujian itu berupa maksiat. Dia menjadi golongkan masuk ke lembah hitam, masuk ke wilayah-wilayah maksiat. Itu dia merana sebetulnya, pengen keluar dari wilayah itu. Nah, ketika engkau masuk ke wilayah maksiat,
supaya lulus taubatan nasuha. Ujian, wajah ganteng, dompet banyak, motor Harley Davidson, itu mudah maksiat itu. Mudah sekali maksiat. Maksiatnya yang nyamperin dia aja. Mudah sekali. Maka benar sekali, orang yang maksiat itu kadang mudah. Mau nonton digratisin. Itu ujian bagi dia. Justru itu ujian. Ujian. Nah, ketika dia mampu maksiat, maka harus mampu taubat. Yang keempat, kadang ujian itu berupa nikmat. Naik pangkat, anak soleh, mobil 4 unit, posisi yang menyenangkan, itu nikmat. Nah, kadang ketika diuji nikmat, banyak yang tidak lulus karena sombong. Maka kalau diuji nikmat, syukur jawabannya. Jadi tadi yang ditanya, karena musibat, sabar. 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 Insya Allah akan lulus, akan diwisuda. Maka penting sekali, sabar itu obat. Maka nasihat bagi hati, pelajarilah sabar untuk mengobati musibat. Pelajarilah syukur untuk lulus di nikmat. Pelajarilah taubat untuk lulus di maksiat. Pelajarilah ikhlas untuk lulus di taat. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kang Rashid atas ilmunya hari ini, tausiahnya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Rashid tadi bisa memberikan manfaat untuk teman hati yang ada di studio maupun teman hati yang ada di rumah pastinya. Dan tentu saja episode pagi ini akan diunggah di kanal YouTube Beranda Islami. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman hati. Kalau begitu kita tutup Kalam Hati episode kali ini dengan sama-sama mendengarkan kata Kang Rashid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Milikilah cinta yang tak bersyarat, maka tak akan mudah berkarat. Dalam cinta jangan hanya berusaha merengkuh, sebab bisa timbul angkuh. Mulailah mencintai dengan keluasan memberi, sebab engkau akan temukan kepuasan dalam diri. Jangan mencintai dengan pamrih, sebab hanya akan membuat hatimu perih. Cinta bukanlah transaksi, di mana engkau menuntut kebutuhan dan keperluanmu terpenuhi. Sementara engkau tak peduli apakah sikapmu membuat yang engkau cintai untung atau merugi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.